Sebuah pertanyaan, berapa orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan? Dengan mudah orang-orang itu menjawab, 2 orang, Yosua dan Kaleb. Namun kalau kita selidiki lebih jauh, bukan Yosua dan Kaleb. Ada 1 orang lagi yang jarang disebutkan, yaitu Yusuf, anak Yakub. Dia juga masuk ke Mesir, sekalipun berada dalam peti mati, sekalipun hanya tulang belulang, namun dialah satu-satunya orang yang kembali ke Kanaan dari keturunannya Yakub. Dialah satu-satunya keturunannya Yakub dari 12 anak, dari Ruben sampai Benyamin. Hanya Yusuf yang kembali ke Kanaan, sekalipun dia dalam bentuk tulang belulang. Kita akan membacanya dalam Kejadian 50 ayat yang 26 dan 27. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Tuhan akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ini adalah satu hal penting, di mana satu orang yang bernama Yusuf bisa percaya, dan dialah satu-satunya orang di antara adik kakaknya dalam generasinya yang percaya kalau Tuhan akan memimpin bangsa ini keluar dari Mesir. Satu keputusan yang mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahwa Tuhan akan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka, sekalipun bangsa itu tidak ada tanda yang menyertai. Tidak ada kitab, tidak ada nabi, tidak ada malaikat yang muncul, dan tidak ada satu apapun kecuali tulang belulang Yusuf. Ibrani 11 ayat 22. Dan karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ini adalah satu pernyataan, satu deklarasi, satu ungkapan, satu tekad yang ada di dalam perkataannya bahwa dia percaya kalau Tuhan menggenapi janjinya. Dia berkata kepada anak keturunannya bahwa satu kali kamu akan keluar dari Mesir. Maka pesannya, kamu harus membawa tulang-tulangku ini. Jadi selama 400 tahun, disitulah orang-orang itu percaya bagaimana ada yang menyertai, ada yang menjadi bukti, ada yang menjadi tanda kalau setiap orang, kapan Tuhan kami keluar dari Mesir, ada satu tanda, satu kali kamu akan keluar dari Mesir. Ada orang-orang sudah teriak, kami nggak tahan dengan perbudakan ini, kami tidak tahan dengan segala aniaya yang kami alami. Tapi tulang-tulang Yusuf ini tetap mengatakan suatu kali kamu akan keluar dari Mesir. Ini adalah satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan iman. Mulai dari Yusuf mengenakan jubah yang diberi oleh ayahnya Yakub. Saat itu dia bermimpi. Itu bukan mimpi biasa, itu mimpi ilahi. Tuhan menaruhkan visi di dalamnya. Dan dia percaya kalau Tuhan
akan menyiapkan segala sesuatunya. Sekalipun secara manusia, dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan rumahnya, kehilangan ayah ibunya, kehilangan saudara-saudaranya karena dia dijual ke Mesir seorang diri. Tetapi dia percaya satu perkara yang tidak bisa diambil dari dalam hidupnya, yaitu janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Satu perkara yang saya belajar, sekalipun Tuhan tidak tampak, sekalipun penyertaannya sepertinya tidak ada, sekalipun yang kita rasakan adalah penderitaan, aniaya, dan membuat kita mengerang kesakitan, tetapi janji Tuhan tergenapi. Waktunya, dalam waktu Tuhan, itu yang membuat Yusuf meneguhkan keturunannya bahwa satu kali kamu akan keluar dari Mesir. Cerita ini adalah cerita yang hidup, kisah yang membuat kita percaya hidup kita harusnya menjadi pemegang janji Tuhan. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang kita hadapi adalah peristiwa-peristiwa yang secara manusia itu seperti kemunduran. Semua yang mundur di tangan Tuhan bukanlah kemunduran. Sepertinya itu kehancuran. Semua kehancuran yang di tangan Tuhan bukanlah kehancuran. Karena Tuhan akan memulihkan. Karena Tuhan akan membangun kembali. Karena Tuhan akan menumbuhkan. Karena Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar di depan. Lalu kenapa kita harus mengalami berbagai peristiwa yang menyakitkan? Karena kita dilatih, ditempa seperti seorang yang membuat pedang dari sebuah besi. Pedang itu harus dipanaskan, pedang itu harus dipukul, harus ditempa, lalu dimasukkan ke dalam air, dimasukkan lagi, lalu dipukul, lalu setelah jadi pedang harus diasah sampai ketajamannya muncul, dan seperti itulah. Peristiwa-peristiwa itu melatih kita, peristiwa-peristiwa itu menyiapkan kita, dan setiap kali Tuhan meletakkan rencananya dalam hidup seseorang, Tuhan menyiapkannya. Tuhan menambah-nambahinya dengan kapasitas yang besar. Semuanya melalui proses. Tanpa proses, kita tidak akan pernah bisa melakukan dan menggenapi rencananya dengan sempurna. Tuhan mau kita melakukannya dengan sempurna.